Halo semuanya, balik lagi di Anak FK Channel. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kontrasepsi pasca persalinan atau kontrasepsi setelah melahirkan. Pertama sebelum kita melakukan kontrasepsi itu pertama kali kita harus melakukan konseling. Jadi konseling itu pertukaran informasi antara klien dan petugas untuk membantu fungsi untuk mengenali kebutuhannya, memilih solusi dan keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pasien. Di sini kan masalah pasien itu sebenarnya ia ingin menunda kehamilan terlebih dahulu atau malah eh, tidak mau hamil lagi gitu. Nah, ini kita berusaha untuk kita sudah mengenali kebutuhannya, kita memilih solusi. Kira-kira harus apa? Harus KB tentu. KB itu KB yang mana yang terbaik. Nah, itu yang kita bantu di konseling. Manfaatnya ini membina hubungan, memberikan informasi yang baik, membantu pasien memilih, memberikan rasa puas terhadap pasien. Nah ini kontrasepsi persalinan itu memilihnya ada algoritmanya. Jadi apabila memang pasien itu adalah pasien usia subur, kalau dia cuma ingin membatasi anak, maaf, kalau dia ingin membatasi anak atau bahkan em, tidak mau punya anak lagi ya maka yang dilakukan adalah kontrasepsi mantap. Kalau dia tidak ingin membatasi anak, dia ibu menyusui, ya. Kemudian dia mau untuk melakukan aksi eksklusif selama 6 bulan. Kemudian dia belum haid lagi setelah hamil. Setelah itu bayinya juga kurang 6 bulan. Maka kita bisa lakukan yang namanya metode amenorelaktasi. Yang nanti akan dijelaskan ya. Selama 6 bulan pasca persalinan. Setelah 6 bulan pasca persalinan, metode amenorelaktasi ini tidak bisa dipakai lagi. Jadi kita pakai KB yang lain. KB yang lain apa? KB yang lain ada non hormonal, ada hormonal. Hormonal juga ada dua, progestin, isinya progesteron, dan yang kombinasi. Tuh. Kalau dia tidak mau ASE, ibu menyusui tapi tidak mau ASE eksklusif, maka digunakan KB lain, yaitu non hormonal hormonal ini. Kalau dia tidak menyusui sama sekali, maka kita lakukan gunakan KB sebelum hubungan seksual yang pertama. Hmm. Ini hal yang harus diperhatikan. Nah, kita langsung masuk saja ke jenis-jenis kontrasepsi pasca persalinannya ya, atau pasca kelahiran bayi. Yang pertama yang kita bahas tentunya non hormonal. Ini non hormonal yaitu metode amenorelaktasi, kondom, alat kontrasepsi dalam lahir, kontrasepsi mantap, tubektomi dan vasektomi. Non hormonal ini secara umum dia sebenarnya lebih aman karena memang hormonal itu kan dia mengaruhi ke hormonnya dan ada beberapa penelitian menyebutkan dia bisa menyebabkan kanker juga. Nah, MAL atau metode amenorelaktasi ini syarat ini ada syaratnya, yaitu harus memberikan ASI eksklusif dan syaratnya ada menyusui secara penuh lebih efektif bila pemberian lebih dari 8 kali per hari. Nanti pada saat menyusui ini akan terjadi penundaan atau penekanan dari ovulasi. Nih metode amenorelaktasi. Ya, ini syaratnya ya, ya menses, kalau mensesnya nggak return. Terus maksudnya dia setelah lahir bayinya dia belum haid sampai saat ini. Kemudian dia mau untuk melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan dan rutin dan bayinya kurang dari 6 bulan usianya. Sebenarnya cukup tinggi. Jadi efektivitasnya itu cukup tinggi. Jadi hanya 1-2% kemungkinan dia untuk hamil. Tapi nanti ada yang lebih tinggi lagi, nanti akan kita bahas. Intinya metode amenorelaktasi ini dengan cara ya ini pada ibu-ibu yang bayinya masih di bawah 6 bulan, masih di bawah 6, ibunya juga masih di bawah, jaraknya dari kehamilan masih di bawah 6 bulan. Maksud saya jaraknya dari setelah persalinan tuh masih di bawah 6 bulan. Masih sebulan, 2 bulan atau bahkan baru saja melahirkan seperti itu. Kemudian ibunya mau menyusui. Ini kenapa? Karena ketika menyusui ini kita bisa lihat gambarnya. Jadi ketika ada bayinya menyusui, maaf, ibunya menyusui bayinya dan ini akan ketika breastfeeding ini akan eh, menstimulasi dari hipotalamus untuk menurunkan produksi GnRH ini, gonadotropin releasing hormone. Sehingga nanti pituitari anterior atau anterior pituitarinya itu akan menurunkan produksi dari luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Jadi LFSH-nya akan turun. Yang ini akan akhirnya em, ibunya menjadi yaitu tidak subur. Akhirnya ini bisa karena ini turun, akhirnya
ovulasinya terganggu sehingga tidak terjadi yang namanya tadi kehamilan. Nah, metode aminorelaksasi ini keuntungannya satu, efektivitasnya bisa 98%. Ibu kalau baru melahirkan, wah bisa segera sangat efektif. Kemudian tidak mengganggu segama, tidak ada efek samping, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat tanpa alat, dan tanpa biaya. Jadi ini aman, efektifnya juga cukup oke 98%. Kekurangannya ya ini tadi, dia perlu persiapan sejak awal kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Jadi kita cek setelah persalinan itu kita cek ASINya keluar nggak, itu harus kita cek juga ASINya keluar atau enggak, ibunya mau nggak ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ini efektivitasnya itu hanya tinggi sampai 6 bulan awal. Setelah itu ya tadi kita kan kalau dari algoritma tadi kita harus ganti ke KB lain. Oke, KB lain yang kedua kondom yang non hormonal ya, yang ini bisa dipakai eh, pasca persalinan atau setelah kelahiran bayi. Cara kerjanya itu sebenarnya dalam menghalangi terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur. Ya dipakai di laki-laki biasanya. Dan ini keuntungan dia yang lain, dia mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Kalau tadi metode amenore laktasi, jadi amenore itu artinya tidak mens dan laktasi ya. Eh, Tidak menstruasi maaf, dan laktasi itu menyusui. Ya ini mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual. Jadi ini ada tambahan juga. Kalau tadi dia tidak mencegah PMS ya, penyakit menular seksual. Ini keuntungannya efektif bila penggunaannya benar ya, ini jadi masalah juga penggunaannya benar. Tidak mengganggu produksi ASI, tidak mempunyai pengaruh sistemik, harganya cukup murah, tidak perlu resep dokter, dan dia juga membantu pencegahan, ini penting sih, penyakit menular seksual. Karena sekarang tuh penyakit menular seksual makin banyak. Jadi dia menghindari juga dari penyakit-penyakit seperti sifilis, HIV, itu dia bisa menghindari ibu dari penyakit-penyakit seperti itu. Kurangannya memang efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Cara penggunaan mempengaruhi aktivitas, ya kadang ada yang tidak nyaman, mengganggu hubungan seksual juga, malu juga membelinya di tempat umum, dan penggunaannya harus tepat, harus benar cara penggunaannya. Ini contoh dari kondom penggunaannya seperti ini. Kemudian ada yang ini yang paling sering AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi IUD ini dipasangnya di kedua rahim dan dia menjepit saluran yang menghasilkan salin uterus sehingga terjadi pembuahan. Nah, ini bentuk IUD. Jadi ada IUD biasa, ada yang copper T seperti ini. Jadi dia yang copper T ini seperti dililit oleh lilitan tembaga seperti ini. Nanti biasanya ini sekarang sudah sering ya, apalagi kalau ibu-ibu yang SC sexual cesarea biasanya SC plus IUD. Jadi setelah disesar dipasang ini IUD, ini alat kontrasepsi dalam rahimnya, intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kenapa disebut dalam rahim? Karena memang alat kontrasepsi ini, masuk ke dalam rahim. Jadi memang dia nanti akan dimasukkan sehingga ini jadi sperma itu untuk bisa membuahi itu harus masuk dari vagina ini naik, kemudian dia ke arah sampai ke daerah sini, daerah tuba falopi sini. Nah, masalahnya dari sini adalah kalau di blok seperti ini, satu memang spermanya tidak bisa masuk, ditambah ini alat ini bisa membunuh dari spermanya juga. Nih, jadi bagaimana ada dua macam dari AKDR atau IUD. Ada yang dia hormonal, jadi sudah tadi ditambahin tembaga dan lain-lain dan juga diberi eh, hormonnya levogestrel. Ini istrinya progesterin dan progesteron reseptor agonis, dan ada yang tanpa hormon. Jadi dia pakai koper aja, jadi pakai tembaga aja. Kalau dia pakai tembaga aja, dia akan melepaskan tembaga di uterus, sehingga ini sifatnya spermicidal. Tadi saya bilang dia bisa membunuh sperma. Jadi dia toksik buat sperma, sehingga membunuh sperma sehingga tidak terjadi nanti fertilisasi atau pertemuan antara sperma dengan ovumnya ibu. Eh, Ditambah dia ada reaksi karena dia ini sebenarnya zat asing, sehingga nanti dia akan menyebabkan reaksi dari local lysosomal activation nih. Jadi
Dia menyebabkan reaksi dari sel-sel darah putih dan sehingga menyebabkan tadi perubahan dari kondisi dari uterus atau rahim ibu sendiri. Sehingga tidak bisa terjadi implantasi. Makin sulit lagi terjadi kehamilan. Tapi tenang kalau sudah dilepas ya sudah, dia tidak mempengaruhi nanti ke depannya seperti apa. Tetap bisa hamil ketika dilepas. Ini progesteron, kalau dia melepaskan progesteron selain ada ini semua ya, dia bisa tadi melepaskan levogestrel. Progesteron ini macam-macam sifatnya. Dia bahkan bisa tadi suppress endometrium sehingga endometriumnya menjadi lebih tipis, ditambah proliferasi dari endometrial glands-nya juga dikurangi sehingga nanti mensnya jadi sedikit kalau pakai yang hormonal ini. Kemudian dia mengganggu dari ovulasi sendiri, jadi dia tidak nanti susah untuk ovulasi pada saat menggunakan ini. Ditambah cervical mucusnya, jadi di daerah cervix, kita balik lagi sedikit, daerah cervix ini ada mukus yang dia ini plak. Salah satu fungsinya juga untuk mencegah sperma untuk naik sebenarnya. Nah, kalau mukusnya ditebalkan di daerah sini, maka sperma yang naik akan jadi lebih sulit untuk sampai ke daerah tuba falopi ini, sehingga nanti akan lebih sulit lagi untuk terjadi fertilisasi dan terjadi kehamilan. Ya, ini gambarnya, jadi thickening of cervical mucus jadi sulit masuk, inhibition of sperma, jadi dia membunuh sperma juga ya. Ditambah kalau hormonal, dia membuat perubahan dari daerah endometriumnya. Jadi lebih tipis, endometrial gland-nya jadi tidak berkembang, seperti itu. Kapan dipasang? Kalau bisa 10 menit setelah plasenta lahir, kalau persalinan normal. Atau ya bisa sewaktu operasi sesar juga bisa. Tadi saya bilang ya biasanya sekarang sesar tambah IUD. Pasca persalinan dipasang antara 10 menit sampai 48 jam dan dipasang 4 minggu sampai 6 minggu pasca kelahiran. Nih, keuntungannya efektivitasnya tinggi memang 99,2% sampai 99,4%. Jadi kemungkinan hamil tuh 0,6 sampai 0,8. Jadi dari 1000 yang pasang IUD hanya 6 sampai 8 orang yang hamil. Efektif segera setelah pasang, bisa jangka panjang, jadi bisa diganti mungkin 5-10 tahun setelah itu baru diganti. Sangat efektif, tidak perlu mengingat-ingat lagi, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal kalau tadi nggak pakai yang hormonal ya tentunya. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI juga. Keterbatasannya tidak mencegah penyakit menular seksual, tidak baik pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan. Karena tadi ya tidak mencegah infeksi menular seksual juga. Diperlukan prosedur medis juga, jadi nggak bisa pasang sendiri kalau pasien, dan mungkin AKDR keluar dari uterus tanpa diketahui. Dan kalian harus meriksa posisi benang akar. Nah, ini penting bahwa pasien yang dipasang AKDR atau IUD harus memeriksa-periksa posisi benangnya dari waktu-waktu. Dengan cara ya tadi masukkan jari ke dalam vagina dan kita lihat benangnya masih ada atau enggak. Efek sampingnya ini perubahan siklus haid terutama pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan selanjutnya. Haidnya lebih lama dan banyak. Tentunya ini ya tadi. Kemudian memang ada ini terutama kalau tidak pakai yang hormonal ya. Yang hormonal tadi sudah dijelaskan bahwa dia bisa mengurangi keluarnya darah pada saat haid juga yang hormonal tadi. Perdarahan spotting antar menstruasi saat haid jadi lebih sakit dan bisa merasakan sakit selama 3-5 hari setelah pemasangan. Juga bisa terjadi perdarahan berat waktu haid. Baik. Saya kira sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke yang tubektomi dan kontrasepsi lainnya. Terima kasih, semangat.